Setelah sempat menjadi perguncingan di jaring sosial, lantaran kabarnya diduga telah menghamili seorang wanita bernama Yuriko Harumi Kaneka, hingga kabarnya sang wanita itu telah melahirkan seorang bayi perempuan. Zian Zigas kini berencana akan mengadukan Yuriko karena telah dianggap mencemarkan nama baiknya. Proses tentang laporan ini tengah dipersiapkan oleh tim kuasa hukum Zian. Sejauh ini sih udah kita persiapkan, tapi kita lihat lagi nanti, lihat perkembangan. Kalau memang niat baik kita disambut baik juga, ya udah kita coba kekeluargaan. Tapi kalau memang niat baik kita ini disambut dengan ada mungkin tanda kutip ya, dia ada pingin mencari sesuatu, ya mau nggak mau kita akan laporkan. Iya, dia juga sempat ngeluh juga ke saya tadi di telepon, "Bang, kalau bisa tolonglah pulihkan nama baik saya lagi, karena setelah ini kok dia malah mendem, takutnya ada apa nih," kan gitu. Makanya mungkin setelah ini kita nanti coba cari tahu lagi keberadaan Yuriko, karena kita cari tahu dia di Jakarta juga nggak ada kan, alamat yang kita tahu cuma di Jakarta. Mungkin sampai akhir bulan ini. Pengakuan Yuriko yang berbuntut pada permintaan tanggung jawab memang telah disanggupi Zian. Meski kabarnya Zian masih belum yakin kalau jabang bayi yang telah dilahirkan Yuriko itu hasil dari benihnya. Lantas, benarkah Zian akan melakukan tes DNA pada bayi mungil itu? Ya, kita sih nggak menduga seperti itu ya. Sebetulnya kita ada niat baik dari pihak Zian. Kita sebetulnya si Zian juga nggak melihat, nggak terlepas dari itu. Jadi mau itu anaknya siapa, Zian tetap mau bertanggung jawab. Artinya tanggung jawab itu ya mungkin akan mengakui anaknya. Tanggung jawab dari saya mau bertanggung jawab. Ya. Itu tuntutan dari si Yuriko dan keluarga. Saya sih lihat kasihan anaknya dipermasalahin segala macam ya. Pahit-pahitnya pun maksudnya saya tidak berpikir sangat jauh ya pikiran saya untuk berpikir yang ada di kepala saya saat ini. Saya cuma mau menyelamatkan si anak ini untuk urusan benar atau tidaknya lah atau semacamnya, saya tidak peduli. Kabar soal tes DNA yang terlanjur santer beredar itu kabarnya membuat komunikasi antara Yuriko dengan Zian menjadi terputus. Zian dan kuasa hukumnya pun seolah kehilangan jejak Yuriko. Mengejutkan memang, jika sebuah hubungan yang kabarnya terbina begitu dekat, ternyata tidak membuat Zian mengetahui di mana Yuriko tinggal. Lantas, benarkah Yuriko sengaja menghilangkan diri? Dari setelah kita preskon kan kita rencana mau datang ke rumah keluarga Yuriko. Cuman kita kesulitan mencari alamatnya, jadi sampai saat ini memang kita belum tahu alamatnya keluarga Yuriko itu ada di mana. Terakhir kita tahu cuma di rumah sakit aja, tapi setelah itu kan udah pulang. Nah pulangnya itu kita nggak tahu sampai sekarang keberadaan di mana. Sampai saat ini terputus. Kita pihak Zian juga tidak menghubungi Yuriko, Yuriko tidak menghubungi kita. Saya ketemu pertama di rumah sakit ya. Saya kasih biaya. Dia minta dana ya. Dana untuk ini oke. Sosok Yuriko memang masih menjadi teka-teki. Tak hanya keberadaannya, kabarnya pihak Zian pun ingin agar Yuriko mau menunjukkan batang hidungnya. Kebingungan justru menyelimuti kuasa hukum Zian, karena beberapa waktu lalu, Yuriko lah yang menginginkan agar Zian tak lari dari tanggung jawab. Kini saat Zian mulai menunjukkan itikat baiknya, Yuriko malah berbalik tak bersuara. Saya pengen Yuriko ini muncul, terus kita mau datang ke sana, niat baik Zian tuh yang mudah-mudahan disambut dengan baik juga sama keluarganya. Tapi kalau dia juga belum muncul terus kita buka statement tentang dia, takutnya kita salah mengartikan, malah rancu nanti. Iya, makanya kita juga bingung sebetulnya. Awalnya kan dia yang minta supaya Zian ini bertanggung jawab, jangan melarikan diri. Nah kita udah muncul, justru ternyata malah dia nggak ada. Sejak berita ini bergulir, Zian dan keluarga Yuriko sempat berwawancara membuat sebuah pertemuan keluarga. Sayangnya, perbedaan kesepakatan soal tempat pertemuan keluarga menjadi ganjalan, hingga akhirnya pertemuan itu belum juga terwujud. Keluarga Zian menginginkan pertemuan dilakukan di rumah Yuriko, sementara pihak Yuriko ingin jika pertemuan dilakukan di tempat lain.
kemarin sih ada dari keluarganya Yuriko ya, yang mengaku omnya, diminta ajak ketemu kita. Tapi ketemunya nggak di rumah, diminta ketemu di luar. Itu aja. Cuman dari pihak kita nggak mau kan, tujuan kita kan mau ketemu ke rumah, dan mungkin dari orang tua Zian juga kan kita ajak ke sana. Tapi kayaknya agak keberatan kalau kita tuh datang ke rumah. Makanya kita tunggu sampai saat ini. Kalau memang dia ada alamatnya di mana, kita akan datang ke sana. Saya tanya keluarganya dulu nih. Kan dia mau baik-baik nih. Dia mau baik-baiknya seperti apa? Dia mau baik-baik gitu. Dia mau baik-baiknya seperti apa? Mas, Om, Tante, baik-baiknya seperti apa? Makanya kan takutnya gitu ya, takutnya. Takutnya nih jangan salah jangan salah ketik ya. Takutnya ini. Dari kita minta A, dia mintanya B gitu kan. Jadi kan harus diketemuin dulu kan. Sekarang saya belum ketemu sama keluarganya. Ya ada deh. Kalau dikasih tahu teman-teman ngejar dong. Pokoknya kita ketemuin dalam waktu dekat. Secepatnya lah. Tuntutan agar Zian bertanggung jawab pada Yuriko memang tengah ditempuh. Zian pun akan menanggung semua keperluan sang jabang bayi hingga bayi mungil itu kelak memasuki usia sekolah. Walau sanggup memenuhi semua tanggung jawab itu, Zian masih belum mau jika bentuk nyata sebuah tanggung jawab itu disahkan melalui sebuah pernikahan. Semata-mata saya hanya ingin menyelamatkan si anak ini. Saya tidak peduli ya. Status ya Bu ya. Dengan status. Status. Punya akte. Tidak peduli. Yang jelas saya hanya ingin, dari hati ke hati saya ingin menyelamatkan anak ini. Menyelamatkan anak ini, kalaupun memang tidak benar ya, cuman ya kita berbicara itu nanti yang jelas, dan jangan berbicara nikah dulu deh, dulu. Saya mau nyelamatin, niat saya mau nyelamatin anak ini. Kasihan anak ini kasihan karena akte belum ada kan, belum ada tanda tangan. Yang saya tahu sih begitu, walaupun saya belum pernah nikah. Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Beranjak dari perseteruan yang masih saja terjadi di antara Zian dan Yuriko, kabar lain datang dari pasangan Ussy Sulistyawati dan Andika Pratama. 1 tahun mengarungi biduk rumah tangga, banyak cerita yang telah dilalui oleh keduanya. Itulah sebabnya mereka tampak begitu bahagia kala merayakan 1 tahun pernikahan mereka di panggung musik Inbox kemarin pagi. Terlepas dari itu, soal kehadiran Elea juga menjadi kebahagiaan lain bagi mereka. Lantas seperti apa ya kebahagiaan Ussy dan Andika sudah menjalani kehidupan berumah tangga selama 1 tahun ini? Dan adakah keinginan-keinginan yang masih saja belum tercapai? Ya pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.